selain itu sih sebenarnya kita juga lagi mempersiapkan tentang support system ya buat ibu-ibu, apalagi kan sekarang kasusnya baby blues juga meningkat ya, banyak ibu-ibu yang ngerasa kayak sendiri, berjuang sendiri kayak gitu. Makanya kami harap sih dengan adanya festival ini, kita juga satu-satunya festival menyusui terbesar gitu, kita harap sih mereka tahu gitu, ibu-ibu di luar sana tuh tahu, oh kalau ternyata aku menyusui, aku berjuang ini tuh nggak sendirian gitu. Ci, ini seperti apa sih memilih anak-anak lucu nih kan jadi brand ambassador juga lucu banget. Oke, sebetulnya kalau ini bukan cuma sekedar pemilih ya untuk brand ambassadornya, tapi memang mereka itu adalah pengguna gitu. Bahkan banyak dari mereka tuh yang kita punya nggak spirit menyusui yang sama sih. spirit menyusuinya sama, bahkan kayak mereka itu yang lebih ke kita juga dulu gitu loh, nanya-nanya dulu, pengen belajar dulu gitu. Makanya dari situ kita merasa kayak oh ini punya visi yang sama nih buat support ibu menyusui. Nah, kenapa nggak mereka tuh juga ikut menyuarakan gitu, gimana sih kayak struggle-nya jadi ibu menyusui, perjuangannya seperti apa, tapi juga ada semangatnya tuh gimana gitu. Nah, cara-caranya seperti apa, dengan adanya mereka kan otomatis pasti untuk apa ya, mereka di luar sana, ibu di luar sana untuk semangat tuh lebih besar gitu. Triggernya apa sih mungkin mereka bikin acara ini, punya pengalaman pribadi atau seperti apa? Ya banyak, karena kan kita itu juga menerima konsul ya, konsultasi di kita tuh gratis, jadi banyak banget cerita story-nya ibu-ibu yang masuk ke kita, dari ada yang baby blues, ada yang anaknya prematur. Total 2023 itu kita 800.000 new mom dengan Konsul. banyaknya varian masalah, dari yang asinya cuma asi serat Iya, gitu-gitu ya, ada yang masalah simpel-simpel, sama keluarga. sampai yang mau bunuh diri karena emang udah stres banget soal nyusuin, soal keluarga, soal semua, sampai yang menurut kita itu nggak masuk akal, berurusan sama mertua lah atau super system Iya. apapun, yang menurut kita itu bisa kok diberesin dengan baik. Makanya adanya kita itu dengan harapan Momuong itu bukan cuma brand, Momuong itu adalah sebuah support system untuk semua bumi dan busui gitu sih. tadi juga ada yang beda, biasanya kan ditemenin sama mamahnya gitu, tapi tadi Amina sendiri ditemenin sama papata, terus Kojo juga menyuarakan mengasihi gitu. Gimana nih kok, biasanya yang lebih dominan kan perempuan untuk menyuarakan. Aku ya, karena menurut saya mau cari duit, mau cari nafkah, mau menyusui, mau gedein anak, mau apapun itu adalah tanggung jawab kan pasti bersama. Meskipun kita tahu peran masing-masing siapa yang lebih kuat di mana dan sejenisnya, tapi banyaknya angka kegagalan menyusui juga disebabkan karena tidak pedulinya suami terhadap kepentingan menyusui itu sendiri, antara tidak mengetahui edukasi yang benar, sampai yang kedua tidak mau berusaha juga untuk membantu, bahkan ada beberapa yang memang malah menyusahkan. Jadi harapannya sih angle papa asi dari Momuong ini akan jadi papa asi yang lain juga, bukan sekedar cuma menyusui, tapi jadi papa beneran yang bertanggung jawab dan memang siap support keluarga besarnya lah, bukan cuma dari nafkah juga doang. Jadi sebetulnya kita tuh lebih pingin berubah pandangan masyarakat ya. Kalau dulu tuh kan orang selalu berpikir menyusui itu tanggung jawabnya ibu, besarin anak itu tanggung jawabnya ibu gitu. Nah, sebetulnya ibunya mau sukses menyusui itu salah satunya juga adanya support dari papahnya, dari suami gitu. Makanya kita juga pingin angkat sosok itu gitu. Dan dimana si Jojo sendiri dia juga sampai ikutan belajar, ambil sertifikat Ya, saya juga konselor konsol gitu. menyusui. Jadi memang ingin belajar tentang ASI itu kayak gimana supaya kita juga bisa mengedukasi papa-papa ASI di luar sana. Ini penting juga ya orang suami. Penting banget justru kalau misal istrinya mau sukses mengasihi, selain dari dirinya sendiri, yang kedua itu adalah suami. Berarti goalsnya apa nih untuk acara ini, harapannya? Satu, angka menyusui meningkat dari kesadaran sama keberhasilan. Kedua, angka stunting menurun. Dan yang paling penting ketiga, nyusuinya 2 tahun harus dengan happy. Jadi mereka tuh jalaninnya nggak cuma kayak terpaksa, aduh ini yang memang paling bagus tapi saya jalannya terpaksa. Tapi mereka mau jalannya itu memang ini yang terbaik dan memang ini yang membuat mereka juga happy ya jalaninya. Ya, jadi bisa yang terpenting itu sebenarnya bisa ngerti kayak kenapa sih aku mau memperjuangkan untuk menyusui gitu. Karena kan sekarang itu banyak banget kayak kita lihat di media sosial orang menyusui, jangan sampai ibu-ibu ini cuma sekedar ikut-ikutan gitu. Karena aku malu nih nanti kalau nggak menyusui, tapi kita pingin benar-benar menumbuhkan rasa, memiliki rasa kayak pingin seperjuangan gitu ya untuk memberikan ASI itu tadi. Oke.